Salah satu tantangan pendidikan dalam era informasi adalah membangun karakter masyarakat abad 21. Di antaranya adalah keterampilan teknologi informasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan berkomunikasi efektif, dan keterampilan berkolaborasi. Pada pembelajaran kali ini, saya mencoba untuk menerapkan metode PBL atau Problem Based Learning, di mana di dalamnya akan melatih keterampilan-keterampilan tersebut sehingga keterampilan peserta didik akan lebih terlatih dan siap untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Taufan Amirul Maghfir. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Kementerian Agama tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan periode 5 tahun 2023 di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang. Pada kali ini, saya akan membawakan materi Dona Hitodeska yang akan saya sampaikan dengan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan strategi pembelajaran penggunaan word dan quizzes untuk evaluasinya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan ohayo gozaimasu. Yo, minasan wa okenki desu ka? Hai, genki desu. Oke ya. Sebelum hari ini kita mulai pelajaran, silakan dicek dulu di samping kanan kirinya, barangkali ada sampah-sampah yang berserakan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Arigatou gozaimasu. Sebelumnya saya mau mengabsen dulu sesuai dengan urutan absennya ya. Airin Daniasa. Hai. Hai. Beauty-san. Hai. Bunga Amelia-san. Hai. Hai. Eliana Atasa. Hai. Hai. Maria Hatul-san. Hai. Hai. Jairan Tuskasa. Hai. Hai. Justitiasa. Hai. Hai. Kiswati Akilasa. Hai. Hai. Lutnaya-san. Hai. Hai. Sebelumnya, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang keluarga. Ada yang masih ingat bahasa Jepangnya ibu apa? Ibu kita sendiri? Haha. Ayah? Cici. Kakak laki-laki? Ani. Kakak perempuan? Oke ya, berarti masih ingat tentang keluarga kemarin ya. Sebelumnya saya coba untuk menampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Materi kita tentang Dona Hitodeska ya. Dona Hitodeska artinya adalah orang yang seperti apa? Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menggambarkan sifat atau fisik keluarga, bapak, ibu guru atau teman dalam bahasa Jepang. Itu tujuan pembelajarannya. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya
Yakni yang pertama adalah menggunakan kalimat yang berhubungan dengan keluarga dan karakter seseorang. Yang kedua adalah menganalisis struktur kalimat dalam wacana yang berhubungan dengan keluarga dan karakter. Yang ketiga adalah mengarang wacana yang berhubungan dengan keluarga dan karakter. Seperti itu ya. Untuk hari ini nanti kita juga akan belajar tentang cara berdiskusi yang baik. Nanti Sensei akan mencoba meminta minasang untuk berkumpul secara berkelompok, kemudian minasang akan berdiskusi. Kira-kira tujuannya apa? Ada yang mau jawab? Tujuan kira-kira kerja kelompok kita belajar untuk apa sih? Biar bisa cepat terselesaikan satu pekerjaan, terus biar kita juga gampang buat memahami orang lain, sifat-sifatnya, letaknya gitu. Ya, benar apa yang disampaikan sama siapa? Mbak siapa? Alda. Alda Sang ya. Jadi tujuan kita nanti membentuk kelompok adalah biar kita bisa belajar bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengerti atau belajar memahami karakter orang lain. Sebelum Sensei memberikan materi, Sensei akan coba untuk memberikan satu pretest, tes untuk mengecek kemampuan apakah minasang sudah pernah belajar ini apa belum. Seperti itu ya. Ya, silakan dipersiapkan untuk laptopnya. Diketik aja itu wordwall.net. Oh gitu. Diketik lengkap di atas. Di sininya dia sampai silakan diketik wordwall.net resource sudah? Oke, silakan dikerjakan. Coba start. Baca dulu. Sudah bisa semua. Dapat nilai berapa? 5. Dapat nilai semua? Iya. Berarti secara tidak langsung itu mengukur kemampuan sampean, ya. Bahwasanya minasang sudah pernah belajar sedikit tentang kata sifat. Oke, setelah kita tadi melakukan pretest, ya, setelah ini Sensei coba untuk memutarkan video. Nah, tugas minasang adalah menyimak. Di sini Sensei kasih pertanyaan. Nanti ketika melihat video, silakan disimak. Kira-kira menurut orang Jepang, orang Indonesia itu bagaimana? Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti di video akan terlihat orang Jepangnya melakukan apa ketika dia ingin mengetes sifat dari orang Indonesia. Itu ya. Sensei sekarang coba putarkan videonya dulu.
さすがにこれを食べればインドネシアの人たちも怒るに違いない。おやつが来ました。さあどういったリアクションをしてくれるんでしょうか。 Dari video tadi, ya, kira-kira menurut orang Jepang, orang Indonesia itu bagaimana? Nggak pemarah. Tidak suka ribut dengan orang lain. Tidak gampang ribut dengan orang lain. Tidak mau atau tidak Bertengkar. mau ribut dengan orang lain. Tadi kalau Milasa lihat, orang Jepangnya ngetesnya pakai apa? Nyebutin balon, nyiram air, ngasih sambal ke es, Ngasih, batuskan balon tadi ya. Terus apa lagi? pakai air, ngasih sambal ke es, Es apa? es campur. Campur, oke ya. Nah, tapi ternyata reaksinya semuanya adalah Tertawa, senyum, smile. seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui sifat seseorang, kadang-kadang kita juga perlu memancing apa ya. Kira-kira orang ini ketika dikasih apa ya bercandaan gampang marah apa enggak? Kalau kita lihat tadi ada satu bule dari luar negeri, luar Indonesia ini ya. Ketika di apa tadi? Diluruskan kalau marah-marah langsung minggir, ya kan? Langsung ke pinggir pantai untuk menyendiri. Tapi orang Indonesia enggak, dari 5 orang tadi semuanya tertawa. Setelah ini kita akan belajar bagaimana secara untuk mengungkapkan atau menyebutkan sifat dari seseorang dalam bahasa Jepang. Sebelum saya kasih materinya, Minasan silakan membentuk kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Ya, silakan dibentuk kelompok, kursinya diatur sedemikian rupa biar nyaman. Bisa berhadapan-hadapan. Ya. Oke, silakan. Data lagi kursinya. Lima orang. Jadi begini. Berarti Silvia ikut mana? udah ikut sini. Kalau Silvia ikut sini Ada yang mau bantu di sini? Yang ada laptopnya? Dia di sana tapi laptop udah kerja. Satu orang. udah di sini aja. Silvia dengan di situ. Oke, sudah membentuk kelompok semua ya? Oke, tiap orang 5. Tiap kelompok 5 orang. Nah, saya akan coba memberikan LKPD secara acak. Oke ya, sebelum Minasan menyimak video yang saya berikan ya di laptop masing-masing tadi, Sensei hari ini akan coba memberikan video dulu di sini. Minasan lihat dulu di proyektor dulu, nanti baru ketika sudah selesai kita kerjakan yang ada di laptop Minasan. Halo semuanya, bersama Yatra Sensei di sini. Hai, di sini nanti silakan Minasan simak dulu ya. Nihongo Benkyou Shimashou. Kali ini kita belajar sifat dan gambaran fisik seseorang. Pertama akan saya jelaskan dulu. Kata sifat dalam bahasa Jepang terbagi menjadi 2, yaitu kata sifat in dan kata sifat
sifatnya. Penasaran seperti apa? Mari kita mulai. Kosakatanya sebagai berikut. Sifat. Silakan diucapkan. 優しい Oke. Yasashi. 厳しい Isi. きれいなかわいい背が高い Oke. 背が低い髪が長い Oke. Sebelum ke pola kalimat, saya jelaskan dulu cara merangkai kata sifat i dan kata sifat na. Untuk kata sifat i seperti yasashi, kibishi, kawaii, dan lain-lain bisa langsung ditambahkan dengan kata benda. Seperti itu, kokose, kazoku, dan lain-lain. Kata tanya yang dipakai adalah donna ito desu ka? Donna artinya yang bagaimana, hito artinya orang. Sehingga donna itu artinya orang yang bagaimana dapat digunakan untuk menanyakan sifat dan fisik seseorang. Contoh percakapannya sebagai berikut. お兄さんはどんな人ですか Ani wa yasashi desu. Oni san wa donna hito desu ka? 兄は背が高いです Ah,そうですか。Wakarimasu ka? Donna hito desu ka? Oke ya. Setelah melihat tadi, kira-kira apa yang dapat Minasang tangkap? Kata sifat tadi ada berapa? Dua, ya. Ini kata sifat i dan nah. Terus apa lagi? Terus kalau Pola kalimatnya tadi gimana? yang i bisa langsung diikuti kata sifat. Nah, ada yang mau ngajeng? Ya. Oke, apa? Nani nani wa nani nani des. Nani nani wa Nani 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 des. des. Oke, itu adalah pola kalimat untuk menyampaikan satu kata sifat. Di LKPD kelompok tadi ada 4 kelompok sudah saya bagi masing-masing kan ya. Ada yang kebagian apa? Doraemon. Ada yang kebagian Chibi Maruko-chan. Sekarang silakan Minasang lihat videonya. Video yang sudah Sensei kasih tadi. Disesuaikan dengan kelompoknya. Tadi membahas Doraemon atau Chibi Maruko-chan. Oke ya. Nah, di LKPD-nya, di lembar kerja siswanya, tadi sudah Sensei tentukan karakter-karakter yang harus Minasang cari wataknya itu siapa saja. Oke ya. Sampai sini paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Masih ingat lagi? Nanti yang di bawah kan ada suruh berkalimat. Nah, baru nanti disitu pakai bahasa. Iya kan? Apa ini? Loba. Nah, sudah dapat semua kata-kata ini. Sifat-sifatnya sudah dapat. Siapa? Ah, ini coba lihat di PowerPoint-nya. Ngecek siapa aja. Ya. Langsung aja. Ini nanti di sini silakan ditulis juga wataknya apa sesuai dengan yang ada di LKPD. Nanti jadi di sini ngerjakan untuk di ini cuma nanti dibuat presentasi aja. Oke.
satu nanti silakan dibuat misalkan misalnya sini Momoko Sakura tadi apa sampai ini Maruko ya. Marukonya ditulis misalkan Maruko itu berambut pendek. Jadi Maruko Sakura pakai pola kalimat yang ada di modul ajar, silakan dilihat bagaimana menyampaikan ketika seseorang itu punya satu karakter atau fisik. Misalnya di sini ada Chichiwa Ibishi desu. Biasa sih des ya. Begitu loh Pak. Langsung aja di belakangnya biasa sih des. Bla 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 des. Nah, tanpa ada orangnya lagi. Oke ya. Nah, itu betul kan? Des. Di belakangnya tinggal ditambahi kata sifat berikutnya apa? Lucu. Ya. Yes. Nah, bawahnya dibuat lagi. Momoko Sakura Sawa berambut pendek apa? Jadi wataknya 30 watak, yang gambaran fisiknya digambar dengan gambaran fisik. Nah, ya. Apa bentar? Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Sebelum Minasan setelah ini presentasi, ya kan, kita coba ice breaking dulu, biar sedikit menghilangkan rasa jenuh, ya kan? Silakan berdiri semua. Minasan tate kudasai. Sate goreng deh. Yuk, makan dulu. Oke, sekarang lebih cepat ya. Hai, jangan sesuatu dirasai. Silakan duduk. Oke ya, sudah fresh lagi. Oke, setelah ini silakan Minasan presentasi dimulai dari kelompoknya siapa? Doraemon. Siapa ini? Cibi. Kelompok ganjil apa genap? Genap. Genap, ganjil dulu aja. Doraemon. Oke. Hai, silakan. Disembeli dirasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
Yasasi koidesu. Doraemon wa sega takai desu futote imasu. Artinya apa? Artinya, ya, Doraemon itu punya baik hati dan pintar. Doraemon itu punya gambar fisik yang gemuk dan pendek. Ya. Oke. Nobita. Nobita-san wa urarai desu. Urusai desu. Nobita-san wa urusai desu. Fukyogi desu. Nobita-san wa sega takai desu yasete imasu. Artinya Nobita cerewet dan ceroboh. Terus Nobita mempunyai gambaran fisik yaitu tinggi dan kecil, kurus. Sini Shizuka sanwa najime desu yasashi desu. Shizuka sanwa kirei desu kami ga mijikai. Shizuka itu rajin dan baik hati. Terus Shizuka itu cantik dan itu rambutnya pendek. Oke, sekarang ini Jayan sanwa kidishi desu utoi desu. Jayan sanwa segata kai desu futote imasu. Jadi Jayan itu wataknya pemarah dan jahil. Terus Jayan itu mempunyai gambaran fisik gemuk dan tinggi. Terus ini yang terakhir Suneo sanwa kibishi desu utoi desu. Suneo sanwa segakui desu yasete imasu. Jadi Suneo itu pemarah dan jahil juga. Suneo itu mempunyai gambaran fisik kurus dan rambutnya pendek. Kurus dan pendek. Oke, sudah. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain barangkali? Ataukah ada yang punya beda pendapat? Sudah jelas sekali ya. Oke. Kita beri applause untuk kelompok. Oke ya. Setelah presentasi tadi, kira-kira dari minasang apakah ada yang ingin disimpulkan? Apa? Dari dua kelompok tadi, dari beberapa wataknya, adakah yang tadi belum disebutkan di kelompok yang sudah presentasi? Apa? Kakeknya Maruko? Karena adakah yang belum disebutkan dari kelompok 1? Apa? Ada? Beliaunya punya rambut apa enggak tadi? Punya rambut apa enggak? Botak. Botak. Kalau dalam bahasa Jepang itu bahasa Jepangnya adalah hage. Hage dan hige. Oke ya, berarti tadi siapa namanya kakaknya? Tomozo Sakura. Berarti Tomozo Sakura. Sang wa hage des. Oke ya. Dari kelompok 2 sedikit ada kesalahan penyebutan. Kelompok 2, ya kan? Tadi siapa ya? Yasete imas jadi yasete des. Ada tadi, ada yang merasa? Ya. Itu. Jadi untuk berikutnya kita pelajari lebih baik lagi. Seperti itu ya. Untuk presentasi hari ini semuanya saya rasa sudah baik, ya kan?
Kemudian adakah yang merasa kesulitan untuk materi hari ini? Iya ya. Berarti semuanya sudah bisa. Seperti itu, insya Allah. Oke ya. Kalau memang sudah bisa, setelah ini Sensei tes lewat kuisis sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan dipersiapkan untuk laptopnya. Oke, bisa join di 015 202. Sudah? Oke ya, kita mulai. Oke, silakan. Oke, kita akhiri dulu untuk kuisnya. Hai. Nah, ranking pertamanya adalah Airin, keduanya Lydia, terakhir adalah Nisrina di peringkat ke-3. Oke ya. Hai. Jak Minasang, untuk hari ini kira-kira menurut Minasang pelajarannya seperti apa? Seru. Terus? Menyenangkan, kira-kira kenapa? Tidak monoton? Tidak monoton. Ada gamesnya juga. Kemudian apa? Belajar sambil bermain. Gitu ya. Oke, untuk materinya kira-kira ada kesulitan apa enggak? Tidak. Barangkali gimana? Oh ya, alhamdulillah kalau memang dikasih mudah memahami, gitu ya. Nah, untuk minggu depan kita hari ini kan belajar apa tadi? Tentang kata sifat positif tadi ya. Minggu depan nanti kita belajar untuk menggabungkan dua kata sifat dengan aturan-aturan yang memang sudah ada, ya. Tapi untuk minggu depan, untuk hari ini kita belajar dasarannya dulu, oke ya? Nah. Apakah ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sekali lagi? Ye, arimaseng. Sesungguhnya arimaska? Ye, arimaseng. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk pulang? Bibarkatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma'alamtani fatubu ilayya illa hajati ilayhi wa la tusini ya rabbal alamin. Fatihah. Hai, minasan kuride oarimas arigatou gozaimashita. Oke. Ja, mata raisune minasan sayonara. Sayonara.